Pada tahun 1995, ada kejadian lucu yang terjadi di kota Pittsburgh, Amerika Serikat, yaitu kejadian perampokan yang dilakukan seorang pria pada saat itu berusia 44 tahun, yang bernama MacArthur Wheeler. Arthur sendiri memiliki perawakan pendek dan gendut. Bagaimana tidak, dia memiliki tinggi badan 162 cm dan berat 122 kg. Kebayangkan betapa terlihat gendutnya dia. Namun, bukan perawakan Arthur yang menjadi kisah nyata ini lucu. Lalu, apa yang membuatnya lucu? Nah, berikut kisah MacArthur Wheeler yang lucu sekaligus mengandung hikmah. Pada suatu pagi, tepatnya pada tanggal 19 April 1995, Wheeler berencana untuk merampok bank. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya satu bank yang akan dia rampok, melainkan dua bank. Wheeler sendiri bukanlah seorang perampok profesional, melainkan hanya seorang lelaki biasa yang kebetulan mengetahui reaksi kimia rahasia buah lemon. Maka berangkatlah dia dengan berbekal senjata rahasianya itu untuk merampok bank. Yang unik, tidak seperti perampok bank modern pada umumnya, Wheeler tidak menggunakan masker untuk menyembunyikan identitasnya. Bahkan Arthur dengan santai dan percaya diri, dia melihat ke kamera di dalam satu bank yang ia rampok. Walau begitu, dia berhasil merampok dua bank pada hari itu. Pihak bank pun melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kemudian polisi pun segera bertindak. Tentu saja, hal pertama yang dilakukan polisi adalah memeriksa rekaman video kamera keamanan. Polisi pun memutuskan untuk memutar video rekaman tersebut di kanal berita pada pukul 11 waktu setempat. Tak berlangsung lama, seseorang informan melaporkan kepada polisi tentang sosok sang perampok yang tidak lain adalah MacArthur Wheeler. Kemudian polisi pun berhasil menangkap Wheeler yang saat itu merasa kebingungan. Saat diinterogasi oleh pihak polisi, dia tidak percaya bagaimana bisa polisi mengidentifikasinya. Polisi pun memberitahunya bahwa identitas Wheeler diketahui melalui video rekaman kamera keamanan bank. Wheeler masih tidak percaya bagaimana bisa kamera merekam wajahnya yang sudah ia olesi dengan lemon. Dia kemudian memberitahu polisi bahwa dia percaya jika wajahnya diolesi dengan lemon, itu akan membuat wajahnya tak terlihat di kamera. Saking kuatnya keyakinan Wheeler akan reaksi kimia lemon yang ia ketahui, sampai-sampai polisi pun harus menunjukkan bukti video rekaman kepadanya. Wheeler pun masuk bui dan pada saat masa itu dikenal sebagai penjahat terbodoh. Kisah Wheeler itu pun sampai kepada seorang psikolog Amerika Serikat bernama Profesor David Alan Dunning dan menarik perhatian sang profesor. Sang profesor pun membuat penelitian dibantu oleh Profesor Justin Kruger yang saat itu merupakan salah satu mahasiswanya. Hasil riset keduanya pun dipublikasikan pada tahun 1999 dan mengantarkan keduanya meraih Nobel Prize pada tahun 2000. Hasil riset mereka disebut dengan Dunning-Kruger Effect yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Dari kisah tersebut, banyak hikmah yang dapat kita ambil, di antaranya betapa hoaks berdampak buruk bagi seseorang. Mungkin saja jika Wheeler tidak mendapatkan informasi mengenai reaksi kimia lemon tersebut, dia tidak harus mengenyam pahitnya jeruji besi, terutama cibiran orang-orang yang lebih bodoh darinya, yang hanya suka mencibir. Belajar dari Dunning dan Kruger yang memiliki rasa tanggung jawab moral akademis yang patut diacungi jempol. Mereka tidak hanya melihat masalah, namun menganalisanya dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga dapat menyikapinya dengan cara yang benar, bukan malah menertawakannya. Dampak dari lahirnya Dunning-Kruger Effect merupakan salah satu sumbangan hebat dalam dunia psikologis.
Jadi, di setiap masalah yang ada, pasti memiliki hikmah di baliknya. Begitupun dengan masalah dari MacArthur Wheeler, yang menjadi cikal bakal lahirnya Dunning-Kruger Effect, yang merupakan salah satu sumbangan hebat dalam dunia psikologis.